Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yana Mayasari, penyuluh hukum ahli pertama. Unit tempat saya bekerja yaitu pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Damastraya. Halo teman-teman, mari kita saksikan informasi yang saya berikan penyuluhan hukum tentang pembentukan nagari sadar hukum. Apakah teman-teman tahu apa itu nagari sadar hukum? Ya, nagari sadar hukum adalah nagari yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai nagari sadar hukum. Salah satu upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan adanya pembentukan nagari sadar hukum. Kriteria apa saja yang dikatakan nagari sadar hukum? Teman-teman, di sini ada 5 poin ya. Poin pertama yaitu pelunasan membayar pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, tidak terdapatnya perkawinan anak di bawah umur. Yang ketiga, angka kriminalitas rendah pada suatu nagari. Yang keempat, rendahnya kasus narkoba. Dan yang kelima yaitu tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, sehingga masyarakat jadi hidup tenang, tentram, dan damai ya teman-teman. Nah, tahap pertama dalam pembentukan nagari sadar hukum yaitu adanya pembentukan kadar hukum. Teman-teman tahu kadar hukum itu apa? Ya, kadar hukum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Nah, apa tujuan pembentukan kadar hukum itu? Ya, agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kedua, agar setiap anggota masyarakat memahami dan menaati hukum yang berlaku ya teman-teman. Apa saja syarat kadar hukumnya? Syarat kadar hukumnya yaitu kelompok kadar hukum wajib dibentuk minimal 1 kelompok dalam setiap nagari. 2. Jumlah anggotanya minimal 25 orang ya teman-teman. Yang ketiga, unsur dari kelompok kadar hukum itu terdiri dari anggota PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan pun siswa dapat menjadi kelompok anggota kadar hukum ya teman-teman. Tahap yang kedua yaitu pembentukan nagari binaan. Camat mengusulkan kepada bupati untuk menetapkan nagari yang telah memiliki kelompok kadar hukum untuk ditetapkan sebagai nagari binaan dengan dibuatkan surat keputusan bupati ya teman-teman. Penetapan nagari menjadi nagari binaan dilakukan setelah kelompok tersebut melakukan kegiatan secara kontinu minimal 3 kali kegiatan ya. Selanjutnya, pembinaan nagari binaan dilakukan oleh seluruh stakeholder yang terkait. Misalnya itu dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pengadilan negeri. Dapat dilakukan oleh stakeholder semuanya ya teman-teman. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, simulasi hukum, lomba kadar hukum, atau kegiatan lain dengan materi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku ya teman-teman. Setelah itu, maka nagari binaan tersebut dilakukan proses penilaiannya. Yang pertama, inventarisasi nagari binaan. Yang kedua, mengirimkan kuesioner indeks nagari sadar hukum. Yang ketiga, melakukan survei lapangan. Yang keempat, menetapkan nagari binaan yang lolos ditetapkan sebagai nagari sadar hukum dengan nilai antara 141 sampai 202 ya teman-teman. Selanjutnya mengundang BPPHN untuk melakukan proses verifikasi serta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan permohonan Menteri Hukum dan HAM.
Nah, teman-teman, dari sekian tahap yang dilalui, apa yang didapatkan oleh Nagari Sadar Hukum? Ya, Nagari Sadar Hukum akan mendapatkan penghargaan yang bernama Anubawa Sasana Desa. Senang sekali ya teman-teman, nanti Nagari kita mendapatkan penghargaan Anubawa Sasana Desa. Anubawa Sasana Desa ini diberikan penghargaan oleh dari Kementerian Hukum dan HAM kepada gubernur, bupati, camat, dan wali nagari. Semoga kita menang ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.